down, I know you got me, babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas akhir semester, di sini kita akan menjelaskan mengenai perumusan masalah, yang mana isi dari materi tersebut terdiri dari identifikasi, teknik perumusan, dan tujuan penelitian. Simak baik-baik ya. Definisi identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah sebuah tahapan dalam penelitian di mana seorang peneliti menentukan permasalahan yang akan dialami, dijabarkan, dan dicarikan jawabannya. Fungsi identifikasi masalah. Yang pertama, menjelaskan aspek permasalahan yang muncul. Kemudian memudahkan pembaca mendapat masalah yang berhubungan dengan judul penelitian, merangkum semua permasalahan menjadi lebih sederhana, membantu peneliti memahami teori, fakta, dan ide tentang bidang atau topik tertentu. Dan terakhir, menumbuhkan keingintahuan peneliti untuk meneliti topik atau masalah tertentu. Langkah-langkah identifikasi masalah. Yang pertama, mulailah dengan pengajuan pertanyaan umum mengenai topik yang ingin diteliti. Pertanyaan ini kemudian dapat dipersempit untuk mendapatkan fokus yang lebih jelas. Yang kedua, pelajari karakteristik dan konteks dari masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, mengumpulkan dan telaah berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kemudian yang keempat, lakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian untuk mendapatkan gambaran nyata tentang masalah yang ada. Dan terakhir, libatkan orang lain dalam diskusi untuk menggali lebih dalam tentang masalah yang sedang dihadapi. Rumusan masalah. Perumusan masalah dalam penelitian adalah langkah awal yang krusial, di mana peneliti mengidentifikasi dan mengidentifikasi isu atau fenomena yang akan diteliti. Ini bukan sekedar pertanyaan sederhana, melainkan rumusan masalah yang mencerminkan pengetahuan atau masalah praktis yang memerlukan solusi ilmiah. Rumusan masalah harus spesifik, terfokus, dan dapat diteliti secara empiris. Selanjutnya, fungsi perumusan masalah. Yang pertama, memandu seluruh penelitian ini menjadi pedoman dalam mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Yang kedua, memperjelas tujuan penelitian ini, menunjukkan apa yang ingin dicapai melalui penelitian. Yang ketiga, memudahkan dalam mencari literatur ini, membantu Anda menemukan sumber-sumber yang relevan. Yang terakhir, meningkatkan kualitas penelitian ini. Penelitian yang memiliki rumusan masalah yang jelas cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, teknik penyusunan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah, temuan celah pengetahuan, cari tahu apa yang belum diketahui atau belum terjawab dalam bidang penelitian Anda. Fokus pada masalah spesifik, jangan terlalu luas, pilih masalah yang jelas dan dapat diteliti. Relevansi, pastikan masalah yang Anda pilih relevan dengan bidang studi Anda dan memiliki implikasi yang lebih luas. Yang kedua, tinjau literatur, kumpulkan referensi, cari artikel ilmiah, buku, jurnal, atau laporan penelitian yang relevan dengan masalah Anda. Analisis temuan sebelumnya, identifikasi kesenjangan, kontradiksi, atau pernyataan baru yang muncul dari penelitian sebelumnya. Buat kerangka teoritis, hubungkan temuan-temuan literatur dengan teori yang relevan untuk membangun kerangka teoritis penelitian Anda. Yang ketiga, buat pertanyaan yang jelas. Buatlah dalam bentuk pertanyaan, harus berbentuk pertanyaan yang jelas dan spesifik. Gunakan kata-kata yang tepat, hindari kata-kata yang ambigu atau multitafsir. Fokus pada variabel, identifikasi variabel-variabel yang akan diteliti dan hubungkan di antara variabel tersebut. Yang keempat, terukur dan dapat diteliti. Harus dapat diuji, artinya Anda harus dapat mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan harus realistis. Pertimbangkan sumber data yang Anda miliki dan waktu yang tersedia. Yang kelima, menggunakan 5W plus 1H.
Apa yang ingin diketahui, siapa yang terlibat, di mana peristiwa terjadi, kapan peristiwa terjadi, mengapa peristiwa tersebut terjadi, bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Definisi tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu sasaran atau hal yang ingin dicapai melalui suatu kegiatan penelitian, atau secara sederhananya untuk menjawab pertanyaan apa yang ingin diketahui atau diperoleh dari penelitian ini, di mana ia menjadi pedoman bagi peneliti dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian. Fungsi tujuan penelitian. Fungsi dari tujuan penelitian yaitu menjadi arah penelitian. Tujuan penelitian memberikan arah yang jelas bagi peneliti sehingga peneliti tidak menyimpang dari fokus utama. Yang kedua, menjadi fokus penelitian. Membantu peneliti untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan fokus pada aspek-aspek yang relevan. Yang ketiga, evaluasi hasil. Menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi apakah hasil penelitian telah tercapai pada tujuan yang ditetapkan. Yang keempat, manfaat penelitian. Menunjukkan kontribusi dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian bagi ilmu pengetahuan masyarakat atau bidang terkait. Adapun cara menentukan tujuan penelitian yaitu yang pertama, harus jelas dan spesifik. Tujuan harus dirumuskan secara jelas, tidak ambigu atau mudah dipahami. Yang kedua, terukur. Tujuan harus dapat diukur dan nilai keberhasilannya. Yang ketiga, berhubungan dengan masalah penelitian. Tujuan harus relevan dengan masalah penelitian yang diajukan. Dan yang terakhir, yaitu realistis. Tujuan harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Langsung saja kita bahas contoh perumusan masalah. Jadi, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, di sini bahwa membuat rumusan masalah itu kita perlu menjelaskan inti masalahnya. Jadi, kita perlu melakukan identifikasi masalah. Nah, di sini identifikasi masalah dapat diperoleh dari latar belakang penelitian. Seperti dalam layar memiliki identifikasi masalah yang mana dalam motif pemilihan produk kosmetik, label halal menjadi indikator penting yang mencerminkan kepatuhan mahasiswa terhadap standar kehalalan dalam produksi dan penyaluran produknya. Keterlibatan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan harian yang sesuai dengan prinsip syariah. Seperti transparansi juga dapat memperkuat persepsi positif terhadap label halal. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan produk kosmetik oleh mahasiswa dapat menjadi faktor kunci dalam membentuk persepsi positif produk kosmetik terhadap label halal. Pemilihan produk kosmetik menjadi penting karena adanya peningkatan permintaan akan produk kosmetik halal di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Untuk menyusun rumusan masalah, usahakan memunculkan pertanyaan bagaimana, karena bagaimana ini levelnya deskriptif, lebih banyak menjelaskan sebuah keadaan. Jadi kita akan mendapatkan data yang lebih luas, lebih banyak. Di sini rumusan masalahnya yaitu bagaimana persepsi literasi halal menurut mahasiswa Unwaha dan bagaimana motif pemilihan produk kosmetik mahasiswa Unwaha. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.